Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini akan mempresentasikan studi case berupa analisa performance metode heuristik untuk masalah distribusi rantai pasok, 2 tahap dengan biaya tetap dan materi supply chain network. Nah, hari ini kita beranggotakan satu, yaitu Amalia Faiza, lalu yang kedua ada Mutiara Bendingka, baru yang ketiga ada Muhammad Hanafi, lalu ada Nabila Zahra, lalu ada Zikri Fadila, lalu ada Gabriela Yolanda, dan saya sendiri ada Jumriansa. Boleh di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data yang didapatkan. Di sini ada demand region, production and transportation cost-nya per $1.000. Dan di sini kita menggunakan 3 pabrik, yaitu pabrik 1, 2, dan 3. Dan supply region-nya itu ada eh, 1, 2, dan 3 juga. Untuk nilai 155 itu didapatkan dari alternatif supply region 1 dengan eh, pabrik yang satu. Sehingga didapatkan demand regionnya itu sebesar 155 dikali $1.000. Di sini ada fixed cost, di sini atau biaya tetap. Untuk yang pabrik pertama itu ada $5.000 dan kapasitasnya itu sebanyak 375. Di sini ada demand pada pabrik pertama itu ada 320. Untuk demand pabrik kedua ada 1.015 dan pabrik ketiga ada 674. Oh, baik, lanjut ke tabel kedua yaitu decision variable. Itu ada permintaan pabrik yang akan dibangun. Itu ada 3, pabrik 1, 2, dan 3. Lalu ada di sini ada plans, yaitu pabrik yang akan dibangun. Lalu ada total demand, permintaan pabrik yang akan dibangun. Lalu ada total permintaan pengiriman dari pabrik itu. Selanjutnya di sini ada tabel 3 yaitu konsen di mana terdapat keterangan excess capacity yaitu adalah kapasitas yang belum terpenuhi. Kemudian unmet demand ini adalah permintaan yang belum tercapai dari pabrik 1, 2, dan 3. Kemudian untuk nilai excess capacity sendiri ini 0 karena belum di solver, nanti nilainya akan muncul kalau misalnya dari tabel 2 ini sudah dihitung. Dan yang terakhir ini nanti bakal ada muncul, yaitu adalah total biaya pengoperasian yang didapatkan nilai dari tabel-tabel di atas yang sudah dihitung. Baik, selanjutnya adalah pengenalan penyelesaian dari permasalahan tersebut menggunakan add-in solver di Excel. Add-in solvernya berbentuk seperti ini, di mana kita ingin meminimalkan biaya pengoperasian dari ketiga pabrik tersebut. Jadi objektifnya di-set pada biayanya. Selanjutnya, tujuannya adalah meminimalkan dengan mengganti ini by changing variable cells. Jadi data-data yang diubah untuk meminimalkan hal tersebut adalah B12 hingga F14, yaitu ini data pada tabel 2. Kemudian ada 4 batasan, yaitu B12 hingga 14 harus lebih dari 0, yaitu data pada tabel 2 harus lebih dari 0. B19 hingga B21 harus lebih dari 0, yaitu ini excess capacity-nya harus lebih atau sama dengan 0, tidak boleh ada kapasitas yang tidak 0. Selanjutnya ada B23 hingga D23, yaitu unmet demand-nya harus 0 juga, dikarenakan kami menginginkan agar demand-nya itu semuanya terpenuhi. Selanjutnya ada E12 hingga F14, yaitu apakah ini mengenai pembuatan pabrik tersebut 1 dan 0 begitu. Penyelesaiannya ini menggunakan simplex linear programming yang akan diselesaikan menggunakan solver yaitu
Oke, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya didapatkan hasil sebagai berikut pada pabrik 1 itu membuka satu plan dengan demand-nya 375. Dengan pabrik 2 itu membuka plansnya 1 dengan total demand pabrik yaitu 1015. Dan pabrik ketiga membuka plan dengan total demand 619 yang didapatkan dari 320 ditambah dengan 299 sehingga dihasilkan 619. Selanjutnya di tabel 3, yaitu tabel constraint ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa excess kapasitas itu adalah kapasitas yang belum terpenuhi. Nah, untuk memperoleh excess capacity sendiri ini, yaitu rumusnya misalnya kita mau mencari excess capacity dari pabrik 1, yaitu menggunakan rumus jumlah pabrik yang dibuka, kemudian dikali dengan jumlah kapasitas pabrik 1, dan dikurangi dari jumlah demand pada pabrik 1. Kemudian untuk mencari excess capacity yang kedua dan ketiga juga sama caranya, sama seperti mencari excess capacity pada pabrik 1, hanya saja diubah datanya dengan cara mengubah di pabrik yang kedua. Kemudian untuk mencari nilai unmet demand-nya, yaitu adalah permintaan yang belum tercapai, itu menggunakan rumus jumlah demand dari pabrik 1 dikurang dari total permintaan pengiriman pada pabrik 1. Begitu pula untuk mencari unmet demand dari pabrik 2 dan 3. Kemudian untuk yang terakhir yaitu cost-nya itu didapatkan dari sum product dari total permintaan pengiriman pabrik 1 sampai pabrik 3, yaitu diperoleh nilai adalah seperti pada tabel, yaitu 254.427 dolar. Kesimpulannya bisa dari teman saya melanjutkan. Saya lanjut kesimpulannya pada tabel 2 plansnya didapat 1 di pabrik ketiga dia dapatkan hasil 375. Lalu plans di tabel kedua 1 di pabrik keduanya itu 1015. Plans ketiganya 1 didapatkan di pabrik ketiga 299 dan di pabrik pertama 320. Jadi didapatkan total permintaan pengiriman 300 di pabrik pertama 320, di pabrik kedua 1015, di pabrik ketiga 674. Lanjut ke tabel ketiga, supply region pertamanya 0, excess capacity-nya 0, supply region keduanya 285, supply region tiganya 81. Didapatkan demand-nya 1, 2, 3, jadi 0, 0, 0, 0. Lalu hasilnya cost-nya 254.427. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi materi yang kami jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.